Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para eselon 1 dan 2 kementerian dan lembaga, Ketua Bidang 1 OASE Kim beserta anggota, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, para kepala daerah dan perwakilan dari Dinas Pendidikan, para bunda PAUD, ibu dan bapak guru, rekan-rekan mitra strategis dan para jurnalis, dan para tamu undangan serta adik-adik pelajar yang saya banggakan. Pertama saya mengucapkan mohon maaf karena datang telat hampir setengah jam. Saya tahu waktu Bapak Ibu sangat berharga. Mohon maaf, ratas di istana jadi tidak bisa kami percepat. Saya hari ini ingin membahas suatu inisiatif yang sudah lama sekali dibahas di dalam Kemendikbudristek. Dan memang perlu perencanaan yang sangat baik dan kami akhirnya memutuskan ini membutuhkan dorongan ekstra dan menjadikannya suatu Merdeka Belajar episode ke-24. Seperti yang Bapak Ibu tahu, kita sudah punya berbagai macam episode, 24 episode selama hampir lebih dari 3 tahun terakhir ini, dan ini merupakan suatu episode yang sangat penting bukan hanya untuk Kemendikbudristek tapi buat saya secara pribadi karena saya punya 3 anak PAUD. Jadi saya suka pura-pura saya di rumah itu menjadi guru PAUD gitu. Dan itu memang salah satu hal yang saya sadari sendiri. Jadi dari semua topik di dalam pendidikan, menurut saya bagaimana kita menjadikan lebih baik transisi dari PAUD ke SD itu menjadi suatu hal yang saya pelajari dan saya alami setiap hari dalam kehidupan saya dan juga istri saya di rumah. Saat ini tadi Mas Iwan sudah membahas mengenai miskonsepsi yang terjadi. Ini miskonsepsi mengenai calistung, ya. Saya mau perjelas dulu. Bukan berarti calistung itu tidak suatu topik yang penting diajarkan di PAUD. Saya tidak mau ada salah pengertian di sini. Poinnya adalah ada miskonsepsi bahwa hanya calistung itu yang terpenting dan cara ngajarin calistungnya itu juga salah. Salah. Kenapa salah? Karena ini menjadi suatu metode yang mengasosiasikan anak-anak kecil kita, anak-anak PAUD kita, mengasosiasikan sekolah dengan suatu hal yang tidak menyenangkan. Dan ini menurut saya suatu hal yang bikin saya sangat kesal, bahwa tes calistung itu dijadikan kriteria untuk anak masuk SD. Ini suatu hal yang sudah tidak bisa lagi ditolerir, dan kami mohon bantuan semua Bapak Ibu di dalam ruangan ini dan juga yang menonton di YouTube untuk segera menghilangkan error besar ini, seolah-olah SD-SD di seluruh Indonesia tidak punya tanggung jawab sama sekali mengenai calistung dan itu tanggung jawabnya PAUD. Ini saya mau hilangkan miskonsepsi ini, ya. Dan satu hal yang paling menyedihkan adalah persepsi mengenai calistung satu-satunya yang penting dalam pembelajaran PAUD. Apa jadi konsekuensinya? Ya. Konsekuensi yang paling menakutkan adalah anak-anak merasa bahwa belajar itu tidak menyenangkan dari umur kecil. Kalau mereka sudah merasakan itu pada masa PAUD, masa periode emas, akan sangat sulit memutar balik persepsi itu kepada anak bahwa sekolah itu bisa menyenangkan, belajar itu menyenangkan, baca buku menyenangkan, matematika menyenangkan. Bisa sekali seumur hidup anak itu akan mengasosiasikan sekolah sebagai suatu beban yang tidak menyenangkan, yang dipaksa aja sama orang tua untuk lakukan. Ya, sepertinya kita semua di sini sangat familiar ya, sangat sering berinteraksi dengan anak-anak kecil yang memang persepsinya mengenai sekolah adalah seperti itu. Persepsinya mengenai pembelajaran. Banyak konsekuensi daripada miskonsepsi ini adalah anak semuanya percaya bahwa dirinya tidak pintar karena tidak bisa calistung. Mereka merasa dirinya bodoh. Dan kehilangan kepercayaan diri itu fatal bagi anak muda. Apalagi anak usia PAUD.
Dan tentunya konsekuensi daripada fokus eksklusif kepada calistung sempit ini adalah kita hilang berbagai macam skill-skill yang sama pentingnya, bahkan bisa dibilang lebih penting lagi dari kemampuan calistung, yaitu kemampuan regulasi emosional seorang anak. Dimana kalau dia tidak bisa mampu meregulasi emosional dirinya, dia tidak mampu berkomunikasi dengan orang sekitarnya, dia tidak bisa menjaga dan merawat dirinya, nggak ada artinya calistung itu. Karena dia tidak bisa berpartisipasi di dalam situasi sekolah. Dan tanpa bisa melakukan itu, anak-anak itu tidak akan mungkin bisa belajar secara efektif, mau calistung atau mau hal-hal lain. Gitu. Inilah alasannya kenapa Bapak Ibu, kita suka sangat bangga anak-anak Indonesia pada jago baca, ya, tanda kutip baca ya, artinya bisa menyuarakan huruf-huruf berdasarkan alfabet. Itu beda lagi tuh topik, masalah baca, literasi dan baca, ya. Kita suka bangga anak-anak Indonesia cepat sekali bacanya, tapi aneh, giliran kelas 3-4 SD, tingkat literasi anak-anak kita ketinggalan dibanding semua negara lain. Kenapa ini terjadi? Ini adalah karena kita semuanya rame-rame keburu-buru mengajar dan hanya fokus kepada suatu kompetensi yang sangat sempit tanpa metode yang menyenangkan. Jadi ini yang kita ingin. Kita ingin anak itu merasa senang, percaya diri, mampu mengelola emosinya, dan paham kata dan terkaitannya dengan huruf yang lain. Banyak anak-anak cuman baca aja, bisa baca, gurunya senang, sudah, lepas. Padahal dia tidak mengerti apa artinya itu kata-kata. Anak itu tidak bisa mengerti konsep daripada numerasi, konsep daripada logika. Banyak orang tua dan guru senang sekali anaknya bisa 2 tambah 5 berapa? 7. Wah, benar, jawabannya benar. Tapi apakah anak itu mengerti bahwa 2 tambah 7 adalah ada 2 objek dan ada 7 objek yang sekarang digabung, 2 tambah ya, yang digabung menjadi 1. Atau anak itu cuman menghafal. Ya. Dasar-dasar fondasi literasi dan numerasi ini di berbagai macam daerah di Indonesia gagal. Dan buktinya adalah banyak sekali anak-anak di kelas SD, bahkan kelas 5, di beberapa daerah kelas 5 dan 6 SD, giliran ditanya 11 tambah 1 berapa? Dia tidak bisa jawab. Dia bisa jawab 2 tambah 5, dia bisa jawab 7 tambah 2, tapi dia nggak bisa jawab 11 tambah 1. Kenapa? Karena dia tidak mengerti konsep dasar bahwa itu ada suatu skala angka, ada seri dari angka. Itu yang saya maksudkan, dia harus menghitung satu persatu. Konseptualnya juga kita salah. Jadi, kita harus mengakhiri miskonsepsi ini, Bapak Ibu. Kita harus memastikan bahwa transisi PAUD ke SD berjalan dengan mulus, selaras. Seperti yang Mas Iwan tadi bilang, saya suka sekali itu terminologinya. Satu nafas yang terus berkelanjutan. Satu nafas yang terus berkelanjutan. Dan fondasi itu dibangun secara holistik. Anak itu punya hak Bapak Ibu. Punya hak untuk bisa mendapatkan fondasi bukan hanya kognitif tapi kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi. Hal-hal yang menurut saya bahkan lebih penting daripada kompetensi dasar calistung. Karena itu yang akan menentukan kemampuan dia menjadi pelajar yang teladan selama sepanjang hayat. Sampai dia lulus SMA, sampai dia lulus perguruan tinggi. Dan kemampuan literasi dan numerasi itu harus dibangun dari PAUD, bukannya nggak boleh dibangun. Tetapi dengan metodologi yang tepat dan menyenangkan. Ya. Dan untuk kita semua menyadari bahwa sekolah itu dan belajar itu bukan hasil, tapi suatu proses. Ya, ini yang kita harapkan akan berubah paradigmanya. Jadi dengan itu kebijakan kita pada saat ini Merdeka Belajar episode ke-24 akan memandatkan satuan pendidikan untuk pertama menghilangkan semua jenis tes calistung dari proses penerimaan murid-murid kita di SD. Ini yang pertama dulu. Ini harus kita hilangkan ya.
Tidak ada abu-abu di sini. Ini adalah haknya anak untuk masuk SD, dan jangan sampai SD itu merasa dia tidak punya tanggung jawab sama sekali untuk mengajarkan calistung, karena itu tugasnya PAUD. Bayangkan berapa jumlah anak yang terdiskriminasi karena ini, bahkan berapa jumlah anak yang tidak dapat kesempatan untuk masuk suatu PAUD. Baru pertama kali masuk sekolah formal itu di SD, masih banyak di Indonesia. Dan yang kedua adalah kita memandatkan bahwa untuk setiap kali anak itu masuk PAUD, atau setiap kali anak itu pertama kali masuk SD, akan ada masa perkenalan atau semacam orientasi selama 2 minggu. Ya, jadi anak itu pertama kali masuk PAUD, ada orientasi 2 minggu, ada masa perkenalan. Anak itu masuk SD, ada juga 2 minggu masa perkenalan tersebut. Dan yang ketiga nanti akan saya jelaskan seperti apa maksudnya. Dan yang ketiga adalah untuk menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak, bukan hanya calistung. Untuk memastikan baik di PAUD maupun di SD itu yang dilakukan. Oke, untuk yang pertama, satuan pendidikan menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan. Ya, ini kayaknya sudah jelas. Kenapa? Banyak anak bahkan nggak mendapat kesempatan untuk masuk PAUD. Konsekuensi daripada kebijakan ini adalah PAUD tidak mengajarkan kemampuan-kemampuan fondasional, emosional, sosial, dan lain-lain. Ya, dan ini sudah melanggar peraturan kami, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010. Jadi kami harapkan episode Merdeka Belajar ini menegaskan peraturan PP ini dan juga permen yang secara hitam putih melanggar tes calistung sebagai kriteria masuk sekolah dasar. Kedua, masa perkenalan. Nah, ini yang kami ingin pastikan bahwa setiap sekolah memberikan jeda waktu untuk anak-anak melakukan transisi. Anak-anak itu masuk ke dalam suatu lingkungan baru. Dari mana dia bisa langsung belajar? Nggak mungkin. Anak itu harus diberikan waktu untuk mengenal lingkungan sekolah, mengenal guru, mengenal anak-anak teman-teman di sekitarnya, dan ada proses adaptasi. Sekarang banyak sekali sekolah langsung masuk, langsung buka buku, kita mulai lagi drilling. Dan ini suatu hal yang sangat menyedihkan karena banyak anak-anak yang masih belum percaya diri, banyak anak-anak yang masih penuh dengan rasa ketakutan memasuki dunia baru seperti ini. Dan masa orientasi ini adalah suatu hal yang sangat penting. Dan juga untuk gurunya, jangan lupa untuk memberikan waktu untuk gurunya mengenal masing-masing anak sebagai individu. Jadi ini adalah masa di mana nggak bisa kita langsung masuk ke dalam pembelajaran. Masa ini luar biasa pentingnya. Nah, contoh-contoh apa sih kegiatan dalam orientasi ini? Mengajak murid tersebut untuk berkeliling ke seluruh area sekolah, menjelaskan ini tempat main loh, ini kamar mandi, ini apa, menjelaskan, menambahkan rasa familiaritas ke anak ini. Dan mengenal semua warga sekolah, diperkenalkan, ini namanya siapa, gurunya namanya siapa, sampai petugas-petugasnya dikenalkan, sehingga itu menjadi tempat yang jauh lebih aman. Dan mengenalkan apa saja ekspektasi dari sekolah itu kepada anak itu. Pas masuk harus melakukan sesuatu, taruh tasnya di mana, buka bangkunya dan lain-lain. Jadi anak itu dijelaskan dulu gitu. Dan tentunya perkenalan ini bukan hanya kepada murid-murid, tetapi juga untuk orang tuanya mengenal. Jadi orang tua mengerti situasi di sekolah itu seperti apa, agar nanti pas anak itu pulang, orang tua itu mengerti apa keluhan atau isu atau ketakutan yang dihadapi anak itu. Jadi ada koneksi yang dibangun di situ. Ini bukan hanya untuk muridnya, tapi juga untuk orang tuanya. Nah, sekarang kita masuk kepada satuan pendidikan ini, bagaimana caranya membangun 6 kemampuan fondasi anak. 6 fondasi itu apa? Nomor 1, nilai agama dan budi pekerti. Saya tahu banyak Bapak Ibu di sini terus mendorong kami di Kemendikbudristek, ini gimana pengajaran budi pekerti. Ya, selalu itu kata, karena dulu itu sempat ada modul-modul yang fisik, sekarang kita
pastikan kita jawab permintaan banyak sekali guru-guru untuk mendorong elemen budi pekerti di sini. Kedua adalah keterampilan sosial dan bahasa, bagaimana berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan sesama murid, dan kemampuan berinteraksi. Jangan lupa bagi banyak anak-anak kecil, itu pertama kalinya mereka keluar dari kerajaan mereka sendiri, benar nggak? Di rumah mereka adalah raja-raja kecil. Pertama kali mereka harus beradaptasi ke dalam suatu lingkungan di mana semua anak-anak di sekitarnya sejajar dengan dia. Dan dia harus beradaptasi. Itu transisi yang tidak mudah. Ya. Ketiga adalah kematangan emosi. Ya, untuk berkegiatan lingkungan belajar. Dan tentunya kematangan kognitif, kepemilikan dasar literasi numerasi, keterampilan motorik, tangan, kemampuan, ya, dan juga bagaimana merawat diri. Dan untuk mereka mengerti bahwa sekolah ini yang terpenting, bahwa pengalaman belajar dan sekolah itu adalah suatu pengalaman yang menyenangkan dan positif. Nah, keenam kemampuan ini harus dibangun secara berkelanjutan. Dari PAUD hingga kelas 2 pada jenjang pendidikan dasar. Jadi sekarang Bapak Ibu, konsep ini adalah menyambungkan 1-2 tahun PAUD sampai dengan kelas 2 SD. Sekarang tanggung jawabnya dipecah di antara kepala sekolah SD dan kepala sekolah PAUD. Sekarang mereka dua-duanya bertanggung jawab untuk membuat satu nafas pengalaman daripada anak-anak kita. Gitu. Jadi standar kompetensi lulusan untuk PAUD tidak dirancang per usia, tapi sebagai capaian yang perlu dicapai di akhir fase tersebut. Ya. Setiap anak punya tingkat pengembangan yang berbeda di waktu yang berbeda. Saya punya 3 anak perempuan, putri. Tidak ada satupun yang sama waktunya belajar bicara, belajar ngitung, belajar bisa kontrol emosinya, dan berinteraksi. Tiga-tiganya, orang tuanya sama. Tiga-tiganya berbeda total kapan mereka mulai belajar hal-halnya. Setiap anak itu berbeda, jadi tidak ada gunanya kita menggunakan umur sebagai kriteria sebagai ini. Semua anak itu ada waktunya. Jadi kita benar-benar harus guru-guru menyadari bahwa ya kalau siap ya siap, tergantung dia sudah menguasai apa tidak. Tapi waktunya diperpanjang sekarang, bukan hanya PAUD tapi sampai SD kelas 2. Itu yang kita berikan, jendela yang lebih panjang. Ya. Dan standar kompetensi lulusan untuk PAUD ini bisa dipenuhi sampai kelas 2 seperti yang saya bilang. Dan tidak ada evaluasi kelulusan untuk peserta didik PAUD. Tidak ada. Kalau sudah melewati, dia bisa masuk, mau dia belum bisa calistung atau apa, dia bisa masuk SD kelas 1, dan itu nanti dilanjutkan oleh guru-guru SD kelas 1 dan kelas 2-nya. Ya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran untuk SD kelas awal ini sudah disusun. Kemarin itu banyak sekali berbagai macam guru, kepala sekolah, pegiat pendidikan, dan organisasi-organisasi PAUD yang selalu komplain sama saya, Mas Menteri, sama aja bohong kalau kita membilang semua perubahan ini, tetapi kurikulum SD-nya itu tidak diadaptasi untuk memastikan bahwa tidak ada requirement, tidak ada keharusan untuk sudah menguasai calistung. Ini jawaban kami sekarang. Di dalam kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi asumsi bahwa anak itu bisa calistung pada saat dia masuk SD. Ya, sebelumnya itu kurikulum bahasa Indonesia itu kaku biasanya di SD ini ya. Untuk bahasa Indonesia misalnya mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, benar-benar sangat detail seperti ada checklist. Ya jelas kenapa drilling itu sangat mudah mengidentifikasi. Sekarang standar capaiannya itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi, untuk bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar dirinya. Berubah sekarang standar capaiannya untuk memenuhi 6 fondasi tadi. Untuk matematika, dulu itu kurikulumnya bilangnya harus bisa mengurai sebuah bilangan asli sampai dengan 99 dan lain-lain. Sangat spesifik. Ya jelas kalau dihafalin semua juga bisa dengan sangat mudah.
Tapi sekarang kita ubah itu menjadi pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan, number sense of number. Hal-hal yang memang lebih rumit untuk dimengerti guru-guru PAUD sama SD. Tapi bukan alasan untuk tidak bisa menguasainya. Karena itu yang lebih penting. Buku-buku teks kurikulum Merdeka pun kita ubah Bapak Ibu. Kita ubah buku teks kurikulum Merdeka, ya, kita kurasi sehingga anak itu kita pastikan tidak ada asumsi dalam buku teks di SD kelas 1 dan 2 bahwa anak itu sudah bisa calistung. Kita menyertakan berbagai macam gambar visual sehingga kalaupun anak itu belum bisa membaca, dia masih bisa mengerti alur cerita daripada materi yang ada di dalam buku teks tersebut. Ya. Dan juga konsep-konsep matematika pun juga visual agar yang dimengerti itu bukan hafalan tetapi konsep daripada numerasi. Yang sebenarnya konsep real numerasi itu sangat visual. Tidak ada gunanya kita menghafal-hafal 3 kali 3, 3 kali 4 kalau anak itu tidak mengerti bahwa 3 kali 4 itu ada 3 yang 4 atau ada 4 yang 3. Dan dia bisa lihat dalam benaknya dia. Tapi kita selalu mau lebih cepat. Cepetan aja shortcut aja deh, jalan pintas aja. Dan itu yang menyebabkan pada satu ya kelas 4 dan 5 drop numerasi dan literasi pada anak-anak kita. Dan ini buku teksnya kami lakukan, kami adaptasi untuk bisa membantu ini. Satuan pendidikan tugasnya apa sekarang? Mereka harus merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kemampuan fondasi ini. Pembelajaran itu harus aktif, harus interaktif, harus eksploratif, membangun rasa ingin tahu dengan interaksi yang positif. Bukan worksheet, drilling, ngisi aja pas sudah selesai dikasih angka. Kalau angkanya jelek anak itu akan kecewa seharian. Lama-lama udah berapa bulan kayak gitu anak itu merasa dirinya bodoh. Di umur 6 tahun, 7 tahun. Bayangkan betapa besar trauma, resiko itu kepada anak-anak kita. Di umur dimana mereka belum bisa mengontrol kekecewaan atau bisa bertolerir kekecewaan. Kasihan sekali. Dan hasil asesmen itu dipergunakan sebagai dasar pembinaan individu anak. Bukan melakukan asesmen untuk ranking-rankingan, perbandingan atau pelabelan anak. Dibilang anak ini rendah sekali kemampuannya. Itu yang sangat berbahaya. Dan sekolah bertanggung jawab untuk melaporkan perkembangan peserta didik kepada orang tua dan wali. Apalagi di umur ini. Dari PAUD sampai dengan kelas 2, partisipasi orang tua lebih penting lagi daripada kalau anak itu sudah SMP atau SMA. Jadi ini menjadi 3 pilar tugas beratnya guru-guru PAUD dan SD untuk memastikan bahwa orang tua terlibat dalam proses pengembangan ini. Kami sudah menyediakan berbagai macam alat bantu, ya seperti yang kita tahu kita punya platform Merdeka Mengajar. Ini aplikasi yang sudah digunakan 2 juta guru di seluruh Indonesia. Ya kayaknya hampir banyak sekali guru sudah mengetahui mengenai aplikasi ini. Semua informasi, modul-modulnya belajar secara mandiri itu sudah ada di platform Merdeka Mengajar, di aplikasi Android-nya. Ada berbagai macam video inspirasi di laman transisi PAUD SD dan diklat teknis juga yang akan diluncurkan pada tengah tahun ini. Semua materinya sudah ada dan bisa diakses siapapun. Pemda juga harus mendukung transisi PAUD ke SD dengan melakukan sosialisasi. Mereka harus mendiseminasi surat edaran ini dan buklet-buklet kepada sekolah-sekolah, mendorong kepala sekolah untuk memastikan kebijakan ini terjadi, melakukan advokasi, dan juga memastikan seluruh sekolah menjalankan ini pada tahun ajaran baru. Pada tahun ajaran baru tahun ini. Dan untuk 204 kabupaten kota yang sudah memiliki forum komunikasi PAUD SD untuk menguatkan peran forum komunikasi PAUD SD ini, dan yang belum memiliki harus segera membentuk forum komunikasi PAUD SD. Ini harus menjadi gerakan bukan hanya kebijakan. Dan tentunya orang tua perannya sangat penting juga di dalam inisiatif ini.
kami sangat mendorong orang tua untuk mempelajari buklet advokasi yang bisa diakses di laman transisi PAUD ke SD, dan juga membagikan buklet dan video itu kepada orang tua lain agar ini bisa didukung oleh orang tua. Sangat penting, amat penting bahwa ini menjadi gerakan orang tua, bukan hanya kebijakan di sekolah. Dan yang terakhir adalah mitra-mitra beberapa yang sudah hadir di sini, terima kasih untuk terus mendorong dan menggaungkan filsafat dan paradigma daripada Merdeka Belajar episode ke-24 ini. Dan hanya dengan cara itu setiap anak akhirnya bisa mendapatkan kemudahan untuk bertransisi ke PAUD dan SD. Kita melakukan ini semua bukan untuk anak-anak 10 atau 20% anak-anak yang memang mau gurunya apapun itu anak akan selalu cepat. Kita bukan mau bantu, kita mau bantu yang 50% atau 60% atau 70% yang seringkali ditinggalkan. Ditinggalkan karena paradigma-paradigma yang tidak benar-benar membangun fondasi dari anak-anak kita. Mereka inilah, untuk merekalah kebijakan ini kita buat, ya. Dan ini adalah hak setiap anak untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Bukan hanya dikasih kertas drilling worksheet untuk ngitung-ngitung, baca-baca, dan tulis-tulis. Ki Hajar Dewantara menyebut bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak kita. Ini salah satu quote favorit saya. Anak-anak itu sebagai makhluk hidup, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, lakunya, hidup dan tumbuhnya itu. Saya harap Bapak Ibu dengan Merdeka Belajar episode ke-24 ini kami benar-benar bisa menuntun generasi berikut kita dan memastikan bahwa anak-anak kita, anak-anak di dalam masa emasnya akan benar-benar tumbuh menjadi pelajar Pancasila yang akan sukses di berbagai macam bidang sesuai dengan minat dan bakatnya dan selalu mengasosiasikan pembelajaran dan sekolah sebagai suatu hal yang positif dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.